Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagak Kredit. Channel yang tidak pernah bosan memberikan solusi kepada teman-teman terkait permasalahannya di aplikasi pinjaman online, entah itu legal ataupun ilegal. Beberapa minggu kemarin ataupun beberapa bulan ke belakang ini, banyak sekali dari teman-teman ini yang menanyakan perihal permasalahannya di aplikasi pinjaman online ilegal, yang pada kenyataannya teman-teman ini tidak merasa pinjam, tetapi tiba-tiba muncul tagihan di aplikasi tersebut. Nah, kali ini akan saya jelaskan ya. Jangan sampai ada korban selanjutnya lagi. Jadi buat teman-teman perlu diketahui dan perlu dipahami juga ya terkait pesan singkat ataupun pesan tagihan yang secara mendadak membuat kita penasaran. Oke, sebelum saya jelaskan terkait pesan tagihan ataupun modus penipuan ini, silakan kalian klik subscribe terlebih dahulu agar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, langsung saja. Contoh dari klien yang satu ini ya. Jadi beliau ini tiba-tiba mendapatkan pesan melalui via WhatsApp yang akan saya bacakan. Contoh, segera bayarkan sekarang ya di aplikasi Uang Indo. Online besok memasuki jatuh tempo pada tanggal 4 November. Nah, mereka akan selalu menerapkan link aplikasinya. Dan ini sebenarnya modus penipuan ya, ataupun jebakan buat teman-teman semua. Pesan ini akan membuat teman-teman semua itu penasaran. Ini aplikasi apa kok tiba-tiba kok nagih? Karena saking penasarannya teman-teman, ya, akhirnya teman-teman klik link tersebut dan diarahkan untuk mendownload aplikasinya. Setelah login, memasukkan nomor telepon yang biasanya kalian daftarkan di pinjol ya. Selepas itu OTP dimasukkan dan tiba-tiba akan muncul tagihan di aplikasi yang tidak pernah kita pinjam ya. Tiba-tiba muncul tagihan. Pada kenyataannya kita tidak pernah meminjam di aplikasi tersebut. Nah, ini jelas modus penipuan para antek-antek pinjaman online ilegal. Di sini jelas ya, di bawah juga ada. Sebentar saya akan bacakan. Untuk di sini info, sistem dan link aplikasi sedang error. Jika mau melakukan pembayaran akan dialihkan ke rekening perusahaan kami atau vendor kami. Nah, di sini dia mencoba meyakinkan kepada kita, dan kita pun semakin penasaran dengan alibi bahwasannya sistem dan link aplikasinya ini sedang error. Ini sebenarnya apa ya? Jelas-jelas membuat teman-teman itu bingung. Ya. Dan semakin penasaran. Karena saking penasarannya, akhirnya teman-teman klik link tersebut. Nah, setelah teman-teman klik link tersebut, teman-teman sudah jelas ya, 100% masuk perangkap mereka. Yang jelas kita tidak pernah pinjam, tetapi muncul tagihan. Nah, disitulah data kita mulai diretas. Ya. Yang paling utama itu kontak-kontak yang ada di handphone. Itu mulai disadap. Mereka akan punya itu. Karena kita klik link tersebut ya. Ini jelas jebakan mereka ya, ataupun modus penipuan mereka.
yang bisa membuat kita malu ya, karena nantinya data teman-teman ini pasti akan disebar. Nah, contoh kayak klien yang satu ini, di sini jelas ya, saya diteror kah? Padahal nggak punya pinjaman di sini. Gimana mengatasinya, Kak? Nah, Kak, data saya sudah disebar. Ini jelas terbukti ya. Karena beliau ini sudah masuk jebakan mereka. Nah, untuk cara mengatasinya, ketika teman-teman mendapatkan pesan tagihan seperti ini, entah itu melalui pesan ya, melalui via WhatsApp, yang harus kalian lakukan itu simpel sebenarnya. Cukup diabaikan saja ya. Diabaikan. Nggak perlu kita apa-apakan. Jauh lebih bagus ya dihapus juga nggak jadi masalah. Untuk cara mengatasinya seperti itu saja. Cuman kebanyakan yang menjadi korban itu orang-orang yang awam. Ya. Orang-orang yang tidak paham. Gitu. Kalau orang yang awam ketika mendapatkan pesan seperti ini, maka dia akan penasaran dan akhirnya mengklik link tersebut dan masuklah perangkap jebakan itu ya, jebakan yang sudah dibuat oleh para antek-antek pinjaman online ilegal. Jadi banyak sekali ya dari beberapa teman-teman yang meminta solusi kepada saya ya terkait pesan tagihan seperti ini. Banyak sekali yang sudah menjadi korban ya. Tetapi alhamdulillah dengan cara saya semuanya bisa kondusif. Nah, jadi intinya untuk cara mengatasinya, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman biar nanti tidak ada korban selanjutnya ya. Ketika kalian mendapatkan pesan tagihan seperti ini, jadi simpel ya, diabaikan saja. Nggak perlu kalian klik link tersebut. Kalau kalian coba-coba klik link tersebut, kalian masuk perangkap mereka ya, yang sudah pasti akan diintimidasi, diteror ya, disebarkan datanya. Tetapi pada kenyataannya kita tidak punya pinjaman di aplikasi tersebut. Ya itulah cara mereka ya. Modus penipuan mereka itu seperti itu. Gitu. Agar apa? Agar kita mengeluarkan uang untuk mereka. Seperti itu. Jadi intinya sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, ketika mendapatkan pesan seperti ini, jangan sekali-kali ataupun Anda akan dibuat penasaran ya sama pesan ini. Jangan sampai, intinya diabaikan saja. Cara menghadapinya ya seperti itu ya, dan sebenarnya tidak perlu dihadapi, diabaikan saja. Ya, ini mah penipuan. Apaan ini? Gak jelas. Udah gitu aja. Jadi jangan sampai kita dibuat penasaran dengan pesan yang sudah jelas 100% ini modus penipuan. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan sampai nanti ada korban selanjutnya lagi dengan adanya pesan ini. Semoga konten yang saya buat ini perihal pesan tagihan yang jelasnya modus penipuan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.